Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Triutami dari kelas 12 IPA 4. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan LKPD Statistika 6. Saya berharap semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan jelas. Berikut ke presentasinya. Soal yang pertama, tentukan median dari tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut ini. Langkahnya yang pertama, jumlahkan semua frekuensi atau dilambangkan dengan N, kemudian tentukan kelas mediannya. Rumus untuk frekuensi yaitu setengah dikali N. Kita cari dahulu N-nya, yaitu dengan menjumlahkan semua frekuensi dari data tabel distribusi ini, yaitu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Hasilnya adalah 40. Jadi, setengah kali N sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20. Kemudian kita tentukan kelas mediannya. Cara menentukan kelas median yaitu menjumlahkan frekuensinya di sini, yaitu 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 10 adalah 28. Sehingga data dari 19 sampai 28 berada di kelas keempat. Karena tadi kita sudah menemukan frekuensinya adalah 20, jadi 20 masuk ke data yang ada di kelas keempat, yaitu di antara 19 sampai 28. Kemudian kita menentukan TB-nya atau tepi bawah. Tadi kan kita sudah menemukan kelas mediannya berada di kelas keempat. Kita menentukan TB dengan 146 dikurang 0,5 sama dengan 145,5. Kemudian mencari panjang kelas atau interval. Rumusnya J per K. Jangkauan itu X maksimal dikurang X minimal. X maksimalnya 181 dikurang X minimal 119 per banyak kelas. Banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga 62 dibagi 7 sama dengan 8,85. Dibulatkan menjadi 9. Atau cara cepat untuk mencari panjang kelas yaitu 136 dikurang 127, itu hasilnya sama 9. Kemudian lanjut langkah kedua. Jumlahkan semua frekuensi yang berada sebelum kelas median atau FK. Karena kelas mediannya ada di kelas keempat, kita jumlahkan frekuensi yang ada di sebelum kelas median, yaitu frekuensi kelas 1, kedua, dan ketiga kita jumlahkan. Jadinya 3 tambah 5 tambah 10 sama dengan 18. Kemudian mencari nilai frekuensi pada kelas median atau F median. Kelas median berada di kelas keempat dan frekuensinya adalah 10. Yang ketiga, substitusikan angka-angka yang dibutuhkan ke dalam rumus median. Rumus median yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK per F median dikali I. Tinggal kita masukkan, tadi TB-nya 145 ditambah setengah N kita sudah ketemu tadi 20 dikurang FK-nya 18 per F mediannya 10 dikali dengan panjang intervalnya 9. Sehingga 145,5 ditambah 2 per 10 dikali 9. Jadinya 145,5 ditambah 1,8. 1,8 didapat dari 9 kali 2, 18 per 10, 1,8. Jadi hasilnya 147,3. Soal kedua, tabel berikut merupakan persentase penduduk berumur 23 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja selama seminggu. Pertanyaannya, tentukan kuartil bawah dari data di samping. Kuartil bawah itu adalah Q1. Langkahnya, yang pertama, jumlahkan semua frekuensinya atau dilambangkan dengan N, kemudian tentukan kelas kuartil bawahnya. Rumus mencari frekuensinya yaitu I per 4 dikali N. Kita mencari N-nya dulu dengan menjumlahkan semua frekuensinya. 2 ditambah 7 ditambah 22 ditambah 8 ditambah 23 ditambah 13 ditambah 5, hasilnya ada 80.
kita masukkan ke rumus frekuensi. I, karena yang ditanya adalah kuartil bawah atau Q1, maka I-nya 1. Sehingga I/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 80 sama dengan 20. Untuk menentukan kelas kuartil bawahnya, sama seperti cara nomor 1, yaitu dengan menjumlahkan frekuensinya. 2 ditambah 7, 9. 9 ditambah 22 adalah 31. Sehingga data dari 10 sampai 31 berada di kelas ketiga. Karena tadi kita sudah ketemu frekuensinya adalah 20, sehingga 20 masuk ke dalam kelas ketiga, yaitu di antara data 10 sampai 31. Kemudian langkah selanjutnya mencari TB. TB itu 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Kemudian mencari panjang kelas atau interval sama dengan J per K. Karena X maksimalnya itu adalah 69 dikurang X minimal 0. Per banyak kelasnya. Banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga J per K sama dengan 69 dikurang 0 per 7 sama dengan 9,85. Dibulatkan menjadi 10. Langkah yang kedua, jumlahkan semua frekuensi yang berada sebelum kelas kuartil bawah atau FK. Karena tadi kuartil bawahnya ada di kelas ketiga, maka kita jumlahkan frekuensi yang ada di kelas ke-1 dan kelas kedua, yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian nilai frekuensi pada kelas kuartil bawah atau FQ sama dengan 22. Langkah yang ketiga, substitusikan angka-angka yang dibutuhkan ke dalam rumus kuartil bawah. Rumus kuartil bawah itu sama dengan TB ditambah I/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali I. Kita substitusikan hasil hitung kita tadi. TB-nya 19,5 ditambah I/4 kali N itu 20 dikurang FK 9 per FQ-nya 22 dikali panjang interval 10 sama dengan 19,5 ditambah 11 per 22 dikali 10 sama dengan 19,5 ditambah 0,5 sama dengan 20. Soal ketiga, tentukan nilai dari rataan kuartil. Untuk lebih memudahkan, kita ubah histogram ini ke bentuk tabel. Jadinya seperti ini. Pertanyaan pertama, tentukan nilai Q1. Langkahnya sama seperti soal nomor 2. Kita hitung dulu N-nya, itu kita jumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 4 ditambah 10 tambah 6. Itu hasilnya 23. Kita masukkan ke dalam rumus mencari frekuensi. I/4 dikali N. Karena yang ditanya Q1, maka I-nya diganti 1. Jadinya 1/4 dikali 23 sama dengan 5,75. Kemudian kita tentukan kelas kuartil bawah atau Q1. 5,75 masuk ke dalam kelas yang kelas kedua. Karena kan 3 tambah 4 itu 7. Berarti 5 berada di sini, di kelas kedua. Kemudian kalau sudah kita mencari TB. TB itu 19 dikurang 0,5 sama dengan 18,5. Kemudian mencari panjang kelas sama dengan J per K. 33 dikurang 14 per 4. Itu 2, 3, 4. Banyak kelasnya ada 4. Sama dengan 19 per 4 sama dengan 4,75. Dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita cari FK-nya. FK itu jumlah frekuensi yang ada di kelas sebelum kelas kuartilnya. Nah, karena sebelum kelas kuartilnya itu cuma ada 1, yaitu si kelas 1 ini, jadinya FK-nya 3. Kemudian tentukan FQ1 sama dengan 4. Nih, frekuensi dari kelas Q1 itu 4. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus kuartil,
Q1 sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FK per FQ1 dikali I. TB-nya 18,5 ditambah I per 4 5,75 dikurang FK-nya 3 per FQ1-nya 4 dikali panjang kelasnya 5 sama dengan 18,5 ditambah 2,75 per 4 dikali 5 sama dengan 18,5 ditambah 3,4 sama dengan 21,9. Pertanyaan yang kedua, tentukan nilai Q3. Tadi kan kita sudah mencari N-nya, itu hasilnya 23. Jadinya I per 4 dikali N. Karena yang ditanya Q3, maka I-nya kita ubah menjadi 3. Jadinya 3 per 4 dikali 23 sama dengan 17,25. Kemudian kita tentukan kelas Q3-nya, yaitu 3 tambah 4, 7. 7 ditambah 10, 17. 17 ditambah 6, 23. Jadi data 17,25 ini masuk ke kelas keempat. Jadinya kelas Q3-nya ini yang ke kelas keempat ini. Terus mencari TB sama dengan 29 dikurang 0,5 sama dengan 28,5. Panjang intervalnya sama dengan J per K sama dengan 33 dikurang 14 per 4 sama dengan 19 per 4 sama dengan 4,75 diberatkan menjadi 5. Sama kayak panjang kelas pertanyaan ke-1. Terus FK-nya sama dengan 17. Karena kelas ketiganya ini ada di kelas keempat, kita jumlahkan frekuensi yang ada di kelas sebelum Q3 ini, yaitu kelas Q1, Q2, dan Q3. Jadinya 3 tambah 4 tambah 10, itu adalah 17. Kemudian Q3, frekuensi kelas ketiganya itu 6, sama dengan 6. Tinggal kita masukkan ke rumus kuartil. Q3 sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FK per FQ3 dikali I sama dengan TB 28,5 ditambah I per 4 dikali N itu 17,25 dikurang FK 17 per FQ3 6 dikali panjang kelas 5 sama dengan 28,5 ditambah 0,25 per 6 dikali 5 sama dengan 28,5 ditambah 0,2 sama dengan 28,7. Pertanyaan yang ketiga, rataan kuartil. Itu rumusnya sama dengan setengah dikali hasil Q1 ditambah hasil Q3. Jadinya setengah dikali 21,9 ditambah 28,7 sama dengan 25,3. Soal keempat, tabel berikut adalah banyaknya produksi listrik pada periode bulan Juni di 8 wilayah di kota Tangerang. Berikut tabelnya. Hitunglah statistik 5 serangkai dari data produksi listrik tersebut. Statistik 5 serangkai itu ada Q2, Q1, Q3, X minimum, dan X maksimum. Pertama-tama kita urutkan dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar agar memudahkan kita untuk menghitungnya. Kita cari dulu X minimum. X paling kecilnya itu adalah 490. X maksimum, data terbesarnya itu adalah 6.767. Kemudian kita cari Q1. Rumusnya sama dengan X1 per 4 dikali N plus 1. Pembilangnya 1 karena Q1. Sehingga sama dengan X1 per 4. N-nya itu kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 tambah 1 berarti 9. Sama dengan X2,25. Kita pakai cara interpolasi. Sama dengan X2 ditambah sisanya 0,25 dikali X setelah X2, X3 dikurang X2. Sama dengan X2 704 ditambah 0,25 dikali X3-nya 2283 dikurang X2 704. Sama dengan 704 ditambah 0,25 dikali 1579 sama dengan 704 ditambah 394,75 sama dengan 1098,75. Kemudian kita cari Q2-nya sama dengan
X 2/4 dikali N plus 1. Pembilangnya 2 karena kita mencari Q2. Sama dengan X 2/4 dikali 9. 9 kali 2, 18 dibagi 4, 4,5. Jadinya sama dengan X 4,5. Sama dengan X4 ditambah sisanya 0,5 dikali X setelah X4, X5 dikurang X4. Sama dengan X4 2383 ditambah 0,5 dikali X5-nya 2451 dikurang X4 2383 sama dengan 2383 ditambah 0,5 dikali 68 sama dengan 2383 ditambah 34 sama dengan 2417. Kemudian mencari Q3 sama dengan X 3/4 dikali N plus 1. Karena kita mencari Q3, jadi pembilangnya kita ubah menjadi 3. Sama dengan X 3/4 dikali 9. 9 kali 3, 27 dibagi 4, 6,75. Jadinya X 6,75. Sama dengan X 6 ditambah sisanya 0,75 dikali X setelah 6, X7 dikurang X6. Sama dengan 3528 ditambah 0,75 dikali 4319 dikurang 3528 sama dengan 3528 ditambah 0,75 dikali 791 sama dengan 3528 ditambah 593,25 sama dengan 4121,25. Jadinya dari tabel yang seperti ini, sehingga hasil statistik 5 serangkai adalah Q2-nya tadi 2417, Q1-nya 1098,75, Q3-nya 4121,25, X minimumnya 490, X maksimumnya 6767. Soal kelima, perhatikan tabel berikut ini. Data tersebut menunjukkan berat badan sekelompok siswa. Jika median dari data tersebut adalah 70,42, maka persentil ke-60 dari data tersebut adalah. Langkah pertama yang kita cari adalah kita mencari nilai K-nya terlebih dahulu. Dengan rumus median. Rumus median yaitu median sama dengan TB plus setengah N dikurang FK per F median dikali I. Pertama, kita mencari frekuensinya dulu dengan rumus setengah N. N-nya itu adalah jumlah total dari frekuensi tabel tersebut, yaitu 5 ditambah 20 ditambah K ditambah 26 ditambah 7. Jadi N-nya itu 58 ditambah K, sehingga setengah N sama dengan 58 plus K per 2. Disoalkan sudah diberitahu mediannya adalah 70,42, sehingga data 70,42 tersebut masuk ke dalam kelas keempat, yaitu di antara 67 sampai 71, sehingga kelas mediannya berada di kelas keempat. Setelah menentukan kelas median, kemudian kita menentukan FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kan berada di kelas keempat, berarti kita jumlah frekuensi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas ketiga, yaitu 5 ditambah 20 ditambah K sama dengan 25 plus K. Kemudian kita mencari F median. Tadi kan F mediannya, kelas mediannya berada di kelas keempat, berarti frekuensinya sama dengan 26. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 5, yaitu dengan cara 61 dikurang 56 sama dengan 5. TB-nya atau tepi bawah itu 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5. Setelah semua didapat, kita substitusikan ke dalam rumus median. Tadi di soal sudah diberitahu mediannya adalah 70,42. Jadi median itu 70,42 sama dengan TB-nya 66,5 ditambah setengah N. Setengah N 58 ditambah K per 2 dikurang FK-nya 25 plus K per F mediannya 26 dikali panjang kelasnya 5. Kemudian kita pindah ruas 66,5 ke sebelah kiri, jadinya 70,42
3,42 dikurang 66,5 sama dengan 3,92. Kemudian yang 58 plus K per 2 dikurang 25 plus K, kita samakan penyebutnya. Jadinya min 25 plus K dikali 2. Jadinya sama dengan 58 plus K min 50 plus 2K per 2 per 26 dikali 5. 26 kita kali dengan 3,92, hasilnya 101,92 sama dengan 58 dikurang 50, 8 plus K ditambah 2K, hasilnya plus 3K per 2 dikali 5. 5 kita kali dengan pembilangnya yaitu 8 plus 3K, hasilnya 40 plus 15K per 2. Kemudian 2 kita kali dengan 101,92, hasilnya 203,84 sama dengan 40 plus 15K. Kita pindah ruas 40 ke sebelah kiri, jadinya dikurang 203,84 dikurang 40 sama dengan 163,84 sama dengan 15K. Kemudian K-nya jadinya 15 ini kita pindah ke sebelah kiri, jadinya dibagi 163,84 dibagi 15, itu hasilnya 10,92. Nilai K-nya saya bulatkan menjadi 11. Setelah nilai K-nya didapat, kita lengkapkan N-nya. Kan tadi N sama dengan 58 plus K. Karena K-nya nilainya 11, jadinya 58 ditambah 11 sama dengan 69. Kemudian kita cari persentil ke 60-nya. Sebelum masuk ke rumus persentil, kita cari dulu frekuensinya dengan cara I per 100 dikali N. I-nya adalah 60 karena yang ditanya persentil ke 60. N-nya kan tadi sudah dapat 69, jadinya sama dengan 60 per 100 dikali 69 sama dengan 41,4. Kemudian kita cari kelas persentilnya. Karena frekuensinya 41,4, kita hitung frekuensinya. K-nya tadi sudah dapat sama dengan 11. Jadinya 5 tambah 20, 25, tambah 11, 36, ditambah 26, 62. Tadi kan sudah ketemu frekuensinya 41,4. Berarti 41,4 ini masuk ke dalam kelas keempat. Sehingga kelas persentilnya berada di kelas keempat. Kemudian kita tentukan FK. FK-nya berarti sama dengan yang ini. Ya kan? 25 plus K. Tinggal K-nya kita ganti dengan 11 jadi sama dengan 36. Kemudian kita tentukan FPI-nya. FPI-nya berarti sama juga 26 karena sama-sama berada di kelas keempat. Setelah semua didapat, kita masukkan ke dalam rumus persentil. PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N min FK per FPI dikali I. P 60 karena yang ditanya 60. Sama dengan TB-nya 66,5 ditambah I per 100 kali 4 itu 41,4 dikurang FK-nya 36 per FPI-nya tuh 26 dikali panjang kelasnya 5 sama dengan 66,5 ditambah 5,4 per 26 dikali 5. 66,5 ditambah 0,2 dikali 5 sama dengan 66,5 ditambah 1 sama dengan 67,5. Jadi hasil persentil ke-60 adalah 67,5.